Pemkot Ambon targetkan angka prevalensi stunting di bawah 14% 2024. Pemerintah Kota Ambon terus berupaya melakukan berbagai intervensi kegiatan guna menurunkan angka prevalensi stunting di bawah 14% target nasional. Guna memastikan target tersebut dapat terrealisasi, Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon adakan kegiatan konsolidasi audit stunting dengan melibatkan Dinas Kesehatan, DP3 AMD, dan Bapeda Kota Ambon. Kepala DPPKB Kota Ambon Welly Pati mewakili penjabat Wali Kota Ambon mengatakan, konsolidasi audit stunting yang dilaksanakan ini dalam rangka membangun konvergensi koordinasi dan konsolidasi bersama dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Ambon. Peserta yang mengikuti kegiatan ini akan diberikan sosialisasi pembekalan dan sekaligus peningkatan kapasitas kepada para kader posyandu, serta kelompok-kelompok yang selama ini peduli dalam membantu pemerintah dengan persoalan menurunkan angka stunting. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Wendy Pelupesi menegaskan, Dinas Kesehatan menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi audit stunting bersama dengan beberapa OPD lainnya, dalam rangka memastikan kolaborasi bersama penanganan penurunan stunting di Kota Ambon dapat berjalan sesuai target. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Pelupesi menegaskan pemaparan yang telah disampaikan kepada para peserta, terutama kader posyandu dan petugas gizi, akan dapat dilanjutkan dalam bentuk informasi, komunikasi, dan edukasi secara rutin kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat, terutama para ibu hamil, dirasa sangat penting dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat merubah pola pikir. Dari yang sebelumnya jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, dapat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan ibu dan bayi selalu sehat. Harapannya dengan kegiatan ini masyarakat tersosialisasi, kemudian tadi ada kader, ada petugas gizi, mereka lebih memberikan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Karena tadi ada beberapa pertanyaan yang memang sampai sekarang mengubah mindset, mengubah pola perilaku masyarakat itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Harus terus kita memberikan informasi, terus kita mengedukasi sehingga tadi yang saya mau pergi periksa kesehatan kehamilan 6 kali sekarang dari 4 kali jadi 6 kali. Kemudian setelah mereka melahirkan dalam masa nifas itu juga harus berkunjung ke atau berkontak dengan petugas kesehatan, dan yang paling penting dari anak mulai dilahirkan itu diberikan ASI eksklusif dan juga dilanjutkan dengan imunisasi untuk mendukung mereka mencegah penyakit-penyakit infeksi seperti itu. Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapeda Kota Ambon Enrico Matita Putih yang juga hadir sebagai pembicara dalam kegiatan konsolidasi audit stunting mengatakan, pemerintah Kota Ambon menggelontorkan anggaran 39,5 miliar rupiah dalam program penanganan stunting. Besaran anggaran yang digelontorkan ini, kata Matita Putih, tersebar pada seluruh OPD lingkup pemerintah Kota Ambon yang dijabarkan dalam 15 program penanganan stunting dan terbagi 2 jenis, yakni sensitif dan spesifik. Dengan banyaknya program yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi bersama semua OPD terkait di lingkup pemerintah Kota Ambon, diharapkan target penurunan angka stunting di Kota Ambon di bawah 14% target nasional. Ya, harapan saya kita di Kota Ambon itu di tahun 2024 bisa di bawah target nasional 14%. Kita masih ada di angka 20. Tentu butuh kerja keras, dan dengan segala intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon, tim penggerak PKK, TPPS Kota Ambon, kita yakin bahwa angka stunting bisa ada di angka 14%, di bawah 14% di tahun 2024. Saat ini berdasarkan angka sementara prevalensi stunting di Kota Ambon yakni 20%, sehingga butuh kerja keras semua pihak untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya dalam bentuk program di tengah masyarakat dalam mengurangi angka stunting di Kota Ambon di tahun 2024 nanti.